Video ini dibuat untuk membangkitkan rasa syukur kita. Untuk memulainya, yuk kita like dan subscribe video ini. Jangan lupa bunyikan lonceng. Oke? Halo family. Hari ini kita kedatangan tamu, teman yang spesial. Ya. Nah, beliau adalah anggota TNI. Nanti biar beliau sendiri yang memperkenalkan nama dan statusnya, mungkin begitu ya. Nah, silakan Kak Teguh langsung perkenalkan ke family kita. Baik, selamat malam. Saya akan memperkenalkan diri ya. Nama saya Teguh Santoso. Ya, kebetulan pekerjaan saya sebagai anggota TNI. Ya. Saya berkeluarga, anak satu, istri satu. Puji Tuhan. Saya kira itu. Ya, kita hari ini akan kita bincang-bincang santai aja, mengulik kehidupan Pak Teguh sebagai TNI. Nah, ini awal mula aja, Pak Teguh. Ngomong-ngomong, jadi TNI memang cita-cita dari kecil? Sebenarnya keinginan memang dari kecil sih belum, cuma setelah dewasa ya kita punya keinginan karena melihat orang tua juga berlatar belakang militer. Oh gitu ya? Jadi kayaknya senang gitu masuk ke militer. Mungkin karena melihat profil orang tua yang jadi militer, ya, itu tumbuh gitu ya? Iya, karena proses. Jadi waktu memang masih kecil, sebelum remaja itu saya tidak tahu itu kehidupan militer gitu loh. Begitu dewasa saya merasakan kayaknya enak, senang gitu loh jadi seorang militer gitu loh. Itu apalagi di situ Bapak mengajarkan juga mengenai disiplin gitu. Jadi semuanya serba diatur mengenai waktu, kapan kita harus bangun, kapan kita harus bersekolah, istirahat, segala macam semuanya diatur. Jadi itu kayaknya senang gitu jadinya. Itu kan dulu ya? Iya. Artinya dulu membayangkan betapa ketika Bapak jadi militer itu, ternyata enak, seneng gitu. Nah sekarang sudah terjun, ngomong-ngomong sudah berapa tahun? Saya sudah berdinas kurang lebih 26 tahun. Wah, luar biasa ya. Mengabdi di negara Republik Indonesia. Nanti bulan 5 nanti udah 26 tahun. Nah, setelah 26 tahun, yang dibayangkan dulu itu memang begitu nggak? Enggak sih. Jadi saya berpikir waktu itu Bapak itu memang gimana ya? Memang saya hanya melihatnya ke figur seorang bapak. Jadi bapak itu pagi berangkat, sore pulang. Saya pikir seperti itu tiap hari rutinitas gitu. Tapi kenyataannya begitu saya jalanin beda. Jadi memang karena tugas dan tanggung jawabnya yang membuat perbedaan itu. Kalau bapak kan banyak kan di staf. Kalau saya asli di lapangan di pasukan, jadi beda. Sewaktu-waktu harus berangkat ya berangkat karena namanya orang pasukan gitu, seperti itu. Tapi selama 26 tahun itulah akhirnya membentuk kepribadian Pak Teguh gitu ya? Iya. Jadi banyak sekali manfaatnya, bahkan yang saya alami juga gimana saya dibentuk untuk memang disiplin itu terutama. Ya. Gitu. Nah, sekarang gini, kan Abri tadi Pak Teguh ngomong ya namanya TNI, saat kapan negara membutuhkan berangkat, dalam kondisi apapun, dalam situasi siapapun, kapanpun harus berangkat gitu. Harus siap berangkat. Nah, yang seperti itu mungkin di awalnya istri memang sudah tahu ya gitu ya, tapi dalam kondisi-kondisi tertentu benar siap nggak istri? Pada awalnya sih ini mengenai istri ya, hubungan dengan istri itu awalnya sih istri nggak tahu kalau kehidupan saya
sering dinas luar itu nggak tahu, taunya hanya tentara biasa yang istri lihat sehari-hari itu yang ada di sekitaran tempat tinggal gitu. Iya, nggak kemana-mana. Tapi begitu tahu benar kita jalin keluarga itu, saya sering keluar itu malah istri ini seolah-olah memendam ini kayak kecewa gitu. Kenapa orang lain nggak kemana-mana, saya sebagai suaminya kok keluar? Jadi sering saya tinggal, jadi istri agak kecewa sih awalnya. Tapi begitu jalannya waktu, kita kasih pengertian juga, akhirnya juga terbiasa. Itu. Tahu tahu posisi ya. Iya. Tahu, oh iya, suamiku tuh TNI yang bagian Iya. Kan TNI kan macam-macam ya, bagian masing-masing gitu ya. Nah, secara khusus memang Pak Teguh ada di di divisi apa gitu? Saya di detasemen Matra, jadi tugasnya itu mengenai dukungan mengenai matra udara. Jadi ada hubungan untuk mendukung contoh penerjunan tembakan udara dari pesawat tempur ke sasaran seperti itu, terus menyiapkan penerjunan itu kita menyiapkan tempat juga untuk satuan-satuan angkatan darat, angkatan laut untuk diterjunkan di daerah musuh seperti itu. Jadi kalau sampai saat ini gitu posisi Pak Teguh itu apa? Coach apa semacam apa? Kita hanya saya sendiri masuk ke tim pengendali tempur. Tim khususnya. Iya. Di situ jadi di Matra itu, di detasemen Matra itu ada 4 tim khusus. Yang pertama Dalpur, pengendali tempur. Terus ada Dalan, pengendali pangkalan yang mengoperasikan pangkalan itu. Terus ada Jumping Master itu yang mengatur untuk penerjunan terjun statik yang pasukan penerjun itu. Terus ada juga SAR tempur ini tugasnya selain tugas kemanusiaan, dia juga tugas pertempuran. Contohnya untuk mengamankan objek vital, alat-alat vital, contohnya kayak personil maupun material. Contoh penerbang tempur itu yang di daerah musuh, dia kena tembak di bagian pesawat, dia ejek keluar dari kokpit. Nah, dia nanti kita amankan, kita cari, kita selamatkan, karena itu termasuk itu SAR tempur seperti itu. Tadi kalau Pak Teguh di mana? Di pengendali tempur. Jadi kita yang menyiapkan untuk penerjunan, daerah penerjunan, sama kita mencari daerah-daerah sasaran yang untuk dihancurkan oleh. Berarti kalau kondisi perang, Pak Teguh itu justru yang membuka jalan itu gitu ya. Membuka jalan. Menyiapkan mereka untuk datang gitu ya. Jadi sebelum pasukan datang, diterjunkan, kita mereka udah siap dulu ya. Sasaran, tapi juga berdasarkan info dari intelijen. Intelijen di situ udah udah di daerah sasaran itu, di daerah musuh itu udah berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun di situ untuk menginformasikan. Itu. Family, ini luar biasa. Jadi tamu kita ini ternyata tamu yang luar biasa. Apa taruhannya sebetulnya nyawa. Makanya nggak heran kalau istri ya, siapapun ya, istri pasti khawatir. Pengennya ya sudahlah Pak, di rumah aja. Tapi ini kan beliau ini kan adalah abdi negara. Jadi saat kapan negara membutuhkan ya langsung, nggak bisa enggak. Jadi semuanya dikalahkan demi negara. Wah luar biasa. Nah, sekarang yang santai aja. Awal belajar terjun apa yang dirasakan? Awal pertama kali kita itu penasaran. Penasaran karena di situ kan. Tapi maaf saya potong. Itu karena diwajibkan harus bisa terjun atau daftar mau saya pengen penerjun gitu? Kita kan saya masuk di pasukan jadi wajib terjun statik. Oh memang wajib ya? Terjun statik itu wajib untuk seorang pasukan di TNI Angkatan Udara. Nah, kedua kita juga karena job saya sebagai pengendali tempur, saya harus punya kemampuan terjun bebas. Jadi saya punya dua kemampuan terjun statik dan terjun bebas. Itu. Nah,
Maksudnya statik tuh ya terjun gitu aja. Iya, jadi yang loncat dari Heeh. pintu samping atau kanan kiri pesawat Itu langsung itu terjun. ada langsung dia begitu Ngebuka. loncat langsung payung ngembang karena Oh. ada static land namanya. Itu penghubung Itu. antara parasut sama ada kawat yang untuk Oh. cantolin di. Berarti itu anu ya, itu dasar ya gitu. Iya, ya? itu Oh. terjun dasar statik Oh. itu. Nah, berikutnya yang penerjun Freeport. Kalau freeport itu terjun bebas, itu kita fungsinya hanya untuk sebenarnya demo gitu. bukan demo, kita dikasih kemampuan untuk terjun freeport itu untuk menyusup ke daerah Oh. sasaran. Iya, iya. Supaya nggak terlihat gitu ya. Iya. Di situ ada 2 kemampuan juga terjun bebas itu untuk militer ini, bukan olahraga. Untuk militer itu ada 2, tergantung dari kebutuhan ataupun kondisi di Lapangannya. lapangan. Kalau memang kondisinya kita harus terjun terjun bebas tapi ketinggiannya ada yang di bawah 10.000, Oh. ada yang di atas 10.000. Jadi kalau yang di terjun freeport itu namanya ada halu, hahu, Mhm. high, opening, low, halu, high, opening, low, apa ya nah. Jadi kita loncat di ketinggian, nanti kita atur Ngembangnya di bawah. pencabutannya Di rendah. bawah, sangat rendah. Iya. Itu tinggi termasuk Itu atau low? tergantung kita mau penyusupan infiltrasi itu di ketinggian berapa kita ngembangin payung. Ada yang kita terbang tinggi, loncat tinggi, cabut rendah, cabut tinggi. Tapi memang itu ada indikatornya di badan kita atau dikira Ada alatnya namanya altimeter. Jadi oh, kita ada ya. untuk mengukur ketinggian ada. Oh, ada ya. Ada. Jadi udah tek sekian baru cabut Iya, gitu. Tapi untuk ketinggian di atas 10.000 kita ada alat bantunya namanya oksigen. Oh, iya iya. Kita dikasih bekal oksigen karena di atas 10.000 feet itu udah kita kekurangan oksigen. Oh, iya iya. Itu resikonya kalau kita nggak pakai itu bisa hilang hilang kesadaran. Hilang kesadaran, ya. Iya. Itu. Ya artinya anu ya, namanya penerbang terjun payung banyak resikonya. Anu nggak ada cerita nggak pernah mengalami kendala saat di tengah gitu, terus ada sesuatu entah itu payungnya atau apa gitu, pendaratannya nggak mulus gitu. Kalau pengalaman untuk terjun bebas itu banyak sekali. Jadi apalagi kalau terjun malam ini misi pertempuran karena kita kan misinya misi pertempuran. Kalau terjun malam itu kadang kita kan ada namanya alat GPS. Kalau cuacanya nggak bagus, Nggak mendukung. GPS itu Nggak berfungsi. Oh. Jadi kita bisa nyasar kemana-mana. Iya. Memang kita di drop di satu titik yang sudah ditentukan koordinat. Tapi kalau kita GPS-nya nggak bisa dioperasionalkan, otomatis kita nggak tahu titik pendaratan sebenarnya di daerah mana kan gitu. Jadi kita bisa nyasar sama temen itu udah terpisah. Oh. Seperti itu. Begitu di darat nanti sambil menunggu GPS ini sempurna bisa operasional, kita sambil baru menuju semuanya menuju tempat itu ya. Oh. Gitu. Terus juga waktu itu juga. Tapi itu pun kalau seandainya pertempuran beneran, GPS kan bisa dikacaukan musuh juga ya. Itu resikonya seperti itu. Jadi kita ada alat lagi namanya alat bantu. Kita kasih namanya tim. Itu pasti ada leadernya sebagai terdepan. Nah, yang di depan itu pasti dikasih alat bantu. Contohnya mungkin lampu bleed itu. Jadi kita harus ngikutin itu. Oh, itu ya. Ya, dimanapun nanti kita leadernya mendarat, kita ngumpul di ngikut situ. di leadernya. Ikut leader. Kalau memang GPS-nya itu bermasalah. Ya, tapi satu hal gini. Dulu saya pernah terapung di tengah lautan. Jadi saya ngerasa di tengah lautan itu kecil gitu ya. Aduh, saya nggak ada. Nah, pernah nggak merasa bahwa ketika
melayang di udara kan ngelihat semuanya tuh ya. Iya. Melihat di tengah-tengah benda ciptaan Tuhan yang luar biasa, apa yang dirasa Pak Teguh? Yang jelas kita setelah saya mengalami terjun bebas, itu saya merasakan bahwa memang kita itu tidak ada apa-apanya sebenarnya. Karena apa? Kita sebelum kita melompat, kita masih di pesawat aja kita ngelihat bawah itu udah kayak bulat, itu bumi itu kayak bulat. Itu jadi nggak begitu nampak. Begitu kita keluar lihat temen itu kecil gitu. Kecil banget. Terus kayak apa ya, kayak dihempas angin itu kayak kita itu kayak kapas itu. Jadi dihempas angin ke sini ikut ke sini gitu. Jadi kita nggak punya kemampuan untuk melawan itu. Jadi nggak ada apa-apanya kita itu. Sebenarnya kita itu kecil gitu. Jadi benar-benar ngerasain ya? Iya. Kayak apa namanya, statement Firman kan bilang, hidup ini kayak asap uap yang sebentar kelihatan lalu lenyap. Iya. Benar-benar kelihatan seperti itu ya? Iya. Luar biasa. Nah makanya, ya berarti doa istri, doa anak itu luar biasa ya? Sangat. Karena memang kayaknya hidup Pak Teguh benar-benar berserah kepada Tuhan. Karena artinya sangat nyerempet bahaya banget itu ya? Iya. Yang jelas doa dari keluarga itu sangat diperlukan, apalagi juga sama teman-teman juga. Iya. Karena tanpa doa itu kita itu ya kayak nggak ada artinya. Nah itu. ini sebetulnya family ini luar biasa. Jadi mengenai apa penerbangan, terjun payung ini apa ya, momen yang luar biasa. Nanti suatu saat kita akan panggil lagi Pak Teguh khusus bicara tentang penerjunan. Tapi kali ini kita akan kulik karena Pak Teguh ini ternyata baru-baru ini menjadi apa namanya, perwakilan dari Indonesia, menjadi tim dari PBB itu di Kongo, daerah apa namanya bergejolak. Jadi pasukan perdamaian lah ya diterjunkan di sana. Nah mungkin sedikit awal bagaimana ceritanya Pak Teguh kok bisa sampai tergabung dalam pasukan perdamaian PBB gitu. Silakan Pak Teguh. Ya sebenarnya pada dasarnya awalnya itu saya juga nggak mengira kok bisa saya ikut perwakilan mewakili Indonesia untuk gabung di kontingen PBB sebagai kontingen Garuda Indonesia. Karena waktu itu juga nggak ada perencanaan atau apa, jadi begitu pagi-pagi selesai apel itu saya didatangin oleh Pasiop saya sebagai yang tertua di staf operasi. Kebetulan saya di staf operasi, saya dikasih tahu untuk ikut seleksi. Sebenarnya saya juga udah nggak yakin gitu loh, karena apa? Faktor usia itu nggak memungkinkan untuk saya berangkat, karena yang selama ini yang berangkat itu usianya muda gitu. Nah, tapi kelihatan muda, kayaknya masih kepala 3. Begitu saya sampaikan, kenapa harus saya komandan, kenapa nggak yang lain yang lebih muda, karena untuk fisik lebih bagus, nanti seleksi pun lebih yakin lah, karena fisiknya bagus itu untuk Samapta ataupun apa lebih bagus lah. Tapi ternyata Pak Siop menyampaikan bahwa ini perintah komandan detasemen. Udah kalau perintah nggak bisa ya. Nah, terus begitu perintah, namanya saya sendiri kalau udah perintah itu nggak bisa menolak. Jadi ya udah siap, saya berangkat kalau gitu ikut seleksi itu. Tapi karena kan itu memang moto TNI kan begitu kan. Kalau perintah kan nggak bisa menolak. Iya, memang namanya perintah. Kita harus menjalankan dulu setelah 8 hari itu baru kita bisa ngajukan keberatan. Oh gitu ya. Tapi kita siap dulu berangkat. Iya. Gitu. Apapun yang terjadi kita berangkat dulu. Gitu. Terus gimana kondisi ya setelah akhirnya diberangkatkan dengan ya luar biasa ya, itu kalau menurut saya memang pilihan khusus, nggak cuman apa tadi atasan Bapak ya, tapi yang di atas juga mungkin campur tangan juga gitu. Iya. Ngelihat. Nah, setelah ngelihat kondisi di sana, gimana?
kondisi di sana secara garis besar? Saya begitu masuk ke sana sangat-sangat dikasih penglihatan. Jadi saya melihat dengan mata kepala saya sendiri gimana kehidupan saudara-saudara kita di daerah Kumo itu memang sangat amat jauh dari apa ya, kehidupan normal. Maksudnya gini, mereka dari segi makanan mereka hanya mengandalkan singkong. Oh, gitu ya? Singkong dijadiin tepung, habis itu dimasak. Jadi hanya ubi-ubian itu makanan pokok mereka. Tapi ngomong-ngomong tepungnya itu sama nggak kayak di kita? Yang di Jawa kan kita mengenal tiwul gitu. Semacam itu nggak? Atau beda? Kalau tiwul kan berbentuk, singkong masih berbentuk. Kalau iya. ini tepung-tepung, memang digiling, dilembutin, habis itu dimasak lagi. Oh iya iya. Itu. Jadi begitu kita masuk ke sana, karena kita waktu itu mengganti kontingen Garuda A, jadi begitu kita masuk, mereka langsung datang. Datang, mereka mendekati kita, mereka hanya mencari makan, gitu. Kita datang langsung mereka dekatin kita minta makan. Itu kehidupan mereka sehari-hari di seputaran camp kontingen Garuda. Itu. Jadi terus juga tempat tinggal mereka jauh dari layak, karena kalau boleh saya bilang kalau di Indonesia mungkin tempat apa ya untuk apa hewan ternak. Oh gitu ya? Ya, jadi tempat kambing gitu? Ya, jenis kambing lah, ayam seperti itu. Ya, karena ukurannya juga paling hanya 3 meter kali 4, ada juga yang 2 meter kali 3. Terus dindingnya juga hanya dinding rumbia. Ada yang dinding dari tanah juga, jadi apa kayu ditancep-tancepin, terus diikat, dikasih ditempelin kayu. Itu posisi ditempelin tanah. Posisinya apa sih Pak Teguh? Pegunungan gitu? Apa enggak? Sebenarnya bukan pegunungan, ada yang di pegunungan, ada yang di perkampungan biasa. Cuma memang sarana perhubungannya juga ada jalan jalur daratnya itu juga rusak. Jadi masih tanah, bentuk tanah, lumpur seperti lumpur. Apalagi kalau hujan seperti ini, jalan itu bisa jadi kubangan yang dalamnya bisa sampai 1 meter lebih. Atau mungkin karena kondisi itu dibiarkan sehingga banyak faksi ya, jadi susah juga ya. Susah juga karena mereka juga intinya karena apa kebutuhan perut. Jadi mereka sama saudara mereka sendiri bisa saling membunuh. Seperti itu. Apalagi saudaranya punya ternak sapi atau apa, itu terus bisa dijarah. Yang punya dibunuh, sapinya dibawa. Seperti itu. Termasuk tanah. Jadi anu ya, kayak berlaku hukum rimba gitu ya? Iya, hukum rimba mereka berlakukan seperti itu. Jadi lebih susah daripada di Lebanon. Kalau Lebanon itu antar negara. Yang penting negara yang konflik ini berunding, gencatan senjata udah selesai gitu ya. Tapi ini enggak ada gencatan senjata, enggak ada apa-apa. Yang Karena penting kalau ada mereka yang butuh milisinya ini, yang bersenjata ini butuh sesuatu, mereka bisa ngambil. Atau bisa jadi pemerintahnya juga nggak tahu nih mana yang pemerintah mana. Juga pemerintahan di sini belum stabil karena masih berebut juga. Jadi antar tokoh-tokoh ini pemerintahan ini saling berebut kekuasaan. Jadi bisa juga presidennya dikudeta, diambil alih secara paksa seperti itu. Itu pernah kejadian seperti itu, yang sering seperti itu. Cuma kemarin 2018 itu udah terlaksana dengan baik, bisa melaksanakan pemilu. 2018, jadi sudah masuk ke 3 tahun ini. Berarti Pak Teguh masuk termasuk pemerintahan baru itu ya? Pemerintahan baru, baru sekitar 1 tahun. Dari Pak Teguh berapa bulan sana? Saya kurang lebih 14 bulan. 14 bulan. Dari 14 bulan itu apa? Ada kesan yang paling diingat, entah itu kesan terenyuh atau bahagia atau apapun yang bisa dibagikan. Kesan saya di sana
ya saya bisa merasakan gimana kehidupan saudara-saudara kita di sana. Ya begitu kekurangan mereka. Mereka kalau dibilang kekurangan makanan sih enggak. Cuma mereka tidak pernah merasakan makanan yang seenak ya di luar mereka. Jadi mereka hanya ngandalin singkong, ubi, itu udah kenyang. Tapi mereka tidak pernah merasakan mungkin daging ayam atau nasi, tidak pernah. Jadi begitu kita datang, mereka bisa makan nasi itu udah senang sekali mereka. Jadi nasi itu mahal banget di sana gitu Sana istilahnya mahal ya. banget. Makanan yang ini ya istimewa Tapi ya. di sana juga jarang dijual belikan di sana. Itu. Jadi kesan saya bisa merasakan saudara-saudara Lah, kita. terus gini, kalau di sana nggak diperjualkan nasi, tim Garuda sudah mempersiapkan pembekalan kita, itu. jadi di situ PBB di sana itu ada beberapa kontingen dari negara-negara lain. Jadi ada yang negara sudah ditunjuk oleh PBB itu untuk mengurusi bagian logistik. Logistik keseluruhan. Secara keseluruhan ya. PBB itu. Ada yang bagian penerbangan yang mendukung mobilitas udara itu karena memang sangat diperlukan mobilitas udara ini. Terus yang ketiga ada lagi yang bagian pengamanan. Pasukan pengamanan ada. Jadi semua ya terkoordinir oleh ada yang PBB. bagian pengobatan, ada yang macam-macam lah. Nah, itu. dalam situasi COVID, pas Pak Teguh berangkat itu belum COVID ya? Untuk COVID waktu saya berangkat belum ada. Belum ya? Belum. Nah, kemudian COVID datang, itu berpengaruh besar nggak di sana juga COVID itu? Di sana untuk COVID tidak terlalu berpengaruh. Gitu ya? Karena apa karena udah COVID dulu? enggak, karena memang Enggak. masyarakatnya di sana itu tidak ada yang keluar dari suatu negara di Kongo itu. Iya. Jadi mereka hidupnya hanya di dalam negara aja. Jadi yang bisa masuk hanya tamu anggota PBB. Itu pun sudah di tes kesehatannya benar-benar memang nggak terbebas dari COVID. Jadi aman. Itu. Berarti ya kalau ya ini family, kalau kita lihat dari ceritanya Pak Teguh, jadi Indonesia ini luar biasa. Jadi patut bersyukur gitu ya. Dalam kondisi kalau kita ngelihat ya, kita nggak bisa lihat ke sana, tapi kalau lihat dari ceritanya Pak Teguh, betapa di sudut-sudut pelosok di luar negara itu masih banyak kehidupan yang seperti itu gitu ya. Jadi Indonesia, kita bersyukur ya hidup di sini. Makanya terus berkarya, terus melakukan sesuatu untuk bangsa Indonesia. Ini terakhir, kita nggak bisa ngulik secara keseluruhan karena memang banyak hal sebetulnya yang bisa diceritakan. Jadi nggak cuma satu episode, nanti kita undang lagi khusus bicara tentang penerbangan. Sekarang ini lagi ada berita nih, jual beli senjata. Pak Teguh sebagai anggota TNI, memang ada kemungkinan kesempatan anggota TNI Polri itu bisa melakukan itu. Sebenarnya kita di TNI sendiri, terutama di tempat saya, di satuan saya itu, kita mengenai keluar masuk senjata itu udah diperketat sekali. Benar-benar tertib ya, pasti. Tertib sekali. Kita ngambil senjata dari gudang, kita bawa untuk apa? Setelah itu kalau memang senjata itu nggak dipakai, kita kembalikan lagi ke gudang. Terus ada daftarnya lagi. Dicek sama personil yang bertanggung jawab di gudang senjata itu. Nah kalau memang ada yang memperjualbelikan itu adalah oknum, biasanya ya kita tidak tahu itu dari mana juga tidak tahu, tapi memang ada oknum yang seperti itu. Dan itu memang sangat-sangat memalukan, bahkan sangat membuat kita itu kecewa. Karena apa?
di lain pihak banyak sekali TNI yang begitu luar biasanya berjuang ya untuk negaranya, untuk mengharumkan nama bangsa, untuk mengayomi, untuk melindungi negara, keutuhan negara NKRI. Tapi di satu sisi ada oknum yang pengen memperkaya diri, itu dengan menjual belikan senjata dan amunisi. Itu kalau asal usulnya dari mana saya tidak paham, tapi memang ada seperti itu. Family. Jadi ini semuanya tergantung orangnya. Tapi sekali lagi, sebagai TNI, bagaimana dia menjadi alat negara, ya mestinya harusnya membawa nama harum bangsa. Jadi mesti, apalagi TNI harus mampu mengendalikan diri. Oke, kita akan bertemu kembali nanti. Kita nggak tahu, kita setting lagi waktunya. Kita akan berbicara lebih banyak dengan Pak Teguh. Tapi dari apa yang disampaikan, kita patut bersyukur. Apalagi melihat pengalaman yang dialami oleh Pak Teguh. Secara khusus saya tertarik dengan terjun payung. Dimana itu kan resikonya itu nyawa gitu. Tapi dari pengalaman itu Pak Teguh bersyukur ya, artinya tetap mengandalkan Tuhan. Kita ini kecil dibandingkan dengan karya Tuhan yang lain, tapi Tuhan tetap sayang sama kita. Oke, terima kasih Pak Teguh. Tetap semangat, ya. Tetap menjadi pelayan abdi negara demi NKRI. Kita like dan subscribe video ini. Jangan lupa bunyikan lonceng. Oke?